Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas dan menganalisa kelebihan serta kelemahan formasi 3-2-4-1 gigih menyerang. Oke guys, jadi hari ini tim saya akan menghadapi Manchester United di leg pertama babak perempat final Liga Champions. Nah, untuk menghadapi Manchester United yang menerapkan formasi 4-2-1-3, hari ini saya akan coba kembali menerapkan formasi 3-2-4-1. Bedanya, kali ini saya tidak menempatkan 2 DMC, tapi saya menempatkan 2 MC guys. Itu berarti formasi yang saya gunakan kali ini jauh lebih ofensif dari formasi 3-2-4-1 yang sering saya gunakan sebelumnya. Sementara tim lawan yang didampingi oleh manajernya di sisi lapangan menerapkan formasi 4-2-1-3 dan formasi itu jelas lebih fleksibel untuk menyerang maupun bertahan. Oh ya, jadi bukan formasi tim lawan yang akan saya bahas kali ini ya guys ya. Tapi hari ini saya akan membahas kelemahan serta kelebihan formasi yang saya gunakan kali ini, yaitu formasi 3-2-4-1. Oh ya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys, khusus buat orang baik yang nonton video ini. Ya, saya tahu ini berat banget, bahkan lebih berat dari angkat berat 1 ton. Tapi ini harus dilakukan guys. Jadi mohon bantuannya guys, agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya. Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys. Tolong ditekan sekali aja guys, sekali aja. Ya betul gitu guys. Nah kalau sudah, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke guys, jadi hari ini saya menerapkan taktik dengan mental tim gigih menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Sementara untuk taktik, strategi maupun formasi sebenarnya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini guys. Dan untuk skema formasinya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya menempatkan beberapa pemain bertalenta di rekan saya sendiri yang tentu saja punya kapasitas mungkin lebih baik daripada pemain lawan. Dan di sini kita akan membahas mengenai kelebihan serta kelemahan bukan hanya dari segi kemenangan saja ya guys ya. Tapi kita juga harus melihat celah yang sangat terbuka dari formasi yang kita gunakan hari ini, yaitu formasi 3-2-4-1. Oke, dan kita bisa perhatikan di menit ke-18 Persib melakukan tekanan umpan pendek yang sangat baik. Oh, gol tercipta, bagus sekali. Jadi dengan banyaknya menempatkan penyerang di sini, kita bisa lebih leluasa merepotkan lini pertahanan tim lawan guys, karena ada banyak celah yang justru terbuka ketika beberapa pemain Manchester United tertarik keluar dari areanya. Tapi formasi 3-2-4-1 memang bagus ketika fase menyerang, tapi ketika fase bertahan ini bisa memiliki resiko yang sangat besar di area pertahanan, karena terkadang ketiga back yang kita tempatkan juga cenderung lebih ofensif, jadi hanya menyisakan beberapa pemain saja di belakang. Dan seperti kita perhatikan di sini ya, di sisi sebelah kanan ada satu celah yang terbuka, tapi tadi bola berhasil direbut dan menghasilkan serangan balik cepat untuk Persib. Kita bisa perhatikan di sini ada celah juga di sisi sebelah kiri, tapi Sumantri mencoba untuk melakukan umpan terobosan pada rekannya yang ada di depan tanpa memikirkan rekan yang ada di samping, jadi bola masih bisa dipotong dengan baik. Padahal tadi ada winger kiri yang sudah leluasa. Kita lihat umpan jauh yang dilakukan oleh Andrade juga berhasil digagalkan karena Manchester United menempatkan penjaga gawang dengan gaya main sweeper keeper guys, yang cenderung
akan memotong bola sebelum sampai ke kotak penaltinya. Dan ketika fase bertahan kita bisa perhatikan lagi ada banyak sekali celah yang terbuka ya guys ya. Tapi beruntung di sini pemain belakang FC Buteng cukup solid. Dan pemain depan dari Manchester United sepertinya belum memiliki kombinasi pemain yang tepat. Kalau misalkan mereka punya pemain yang cepat di sisi kiri maupun di sisi kanan, ada kemungkinan lini pertahanan Persib FC akan sangat mudah dilewati. Dan kita bisa perhatikan ada celah yang sangat terbuka lagi. Oke, ternyata kalah cepat, berhasil dihentikan oleh Ferdinand yang memiliki penempatan posisi yang bagus. Jadi kalau di area tengah yang penting adalah penempatan posisi, kemudian tackle maupun sundulan untuk back tengah ya guys ya. Sementara untuk back sayap, karena di sini kita tidak menempatkan banyak back, jadi kita bisa taruh full back. Ya full back itu seperti back dengan gaya main stopper tapi versi sayapnya guys, mirip banget, bedanya gitu doang. Tapi di situ ada kelebihan dan kelemahan yang mungkin harus kita tingkatkan juga. Dan untuk cara melatih pemain secara individu juga sudah pernah saya bahas. Dan di sini kita perhatikan bahwa memang dari segi serangan yang dilakukan oleh Persib FC cukup mengkhawatirkan lini pertahanan lawan. Dan kita sekarang coba serang dari sisi sebelah kiri guys, dimana ada Egy Maulana Fikri. Dia punya kecepatan, punya dribble, dan punya umpan crossing yang bagus. Jika dikombinasikan dengan striker target man yang saya tempatkan, ada kemungkinan mungkin serangan kita akan lebih efektif. Kita coba aja lihat lagi guys. Ini pas serangan dilakukan oleh Persib dari tengah, ada Ferdinand, umpan yang sangat manis dan gol tercipta dari area tengah, tapi ada potensi offside. Kita perhatikan, iya, tertarik masuk, tertarik keluar ternyata back tengah yang ditempatkan oleh Manchester United, dan ini membuat celah yang sangat terbuka di area pertahanan lawan guys, karena kedua pemainnya justru tidak ikut terlibat untuk melakukan jebakan offside gitu guys. Jadi gagal tuh jebakan offside-nya. Mungkin ini adalah faktor dari penempatan posisi juga yang kurang baik dari lini pertahanan Manchester United. Kebetulan tadi saya juga sebenarnya agak terlambat hadir di sisi lapangan. Jadi saya agak terlambat, saya sebenarnya pengen record video ini, dan kebetulan manajer lawan juga hadir, jadi nggak ada alasan teman-teman mau ngomong apa gitu kan. Manajernya nggak hadir, lawannya off gitu, nggak ada alasan guys ya. Tapi kalau dukungan tetap ada, soalnya saya juga nggak bisa maksa ke teman-teman kalau, woi jangan nonton video saya, jangan dukung tim saya, kan saya nggak bisa gitu juga, ya kan. Itu kan tergantung teman-teman, misalkan mau hadir nggak apa-apa, nggak hadir juga nggak apa-apa gitu, nggak dukung tim saya juga nggak apa-apa. Tapi misalkan dukung tim lawan ya saya kick. Kalau dukung tim lawan ya saya kick gitu kan. Tiba-tiba misalkan mau nonton aja, tapi misalkan dukung lawan saya pas lawannya sulit, udah pasti saya kick. Kita lihat fase bertahan. Nah, celah terbuka karena minimnya pemain bertahan dari Persib, dan ini juga sempat ada peluang tadi seharusnya, tapi memang dari keterampilan menyerang pemain-pemain Manchester United menurut saya kurang bagus, dan ini yang membuat serangan mereka kurang efektif. Kita perhatikan lagi umpan ke belakang, ada Sarwa. Nah, di depan kita perhatikan di sisi sebelah kiri ada ruang yang sangat terbuka, tapi Kurniawan lebih dulu terjebak offside. Ini pergerakan yang sangat baik dari dua back yang ditempatkan oleh Persib, di mana mereka berhasil membuat penyerang lawan terjebak offside. Kemudian kita perhatikan lagi serangan kembali dilakukan. Nah, ini celah dari sisi kanan juga sudah terbuka kan. Mereka mencoba melakukan beberapa kali upaya yang kurang maksimal. Ini adalah tembakan frustasi yang dilakukan oleh Manchester United sejauh ini. Tembakan frustasi pertama ternyata masih kurang efektif. Dia coba melakukan tembakan dari luar kotak penalti, dan kali ini Persib melakukan tekanan. Erkan Bagot, oke. Erkan Bagot di sini yang justru adalah fullback, tapi dia berani keluar dari areanya sangat jauh sekali ya guys ya. Tadi hampir masuk ke dalam kotak penalti, padahal posisinya di sisi sebelah kiri. Jadi di sini saya hanya menempatkan satu center back, yaitu Sandy Walsh. Dia punya gaya main no nonsense DC, baru saya tambahkan karena dapat hoki main undian mania guys. Oh, gol tercipta lewat umpan crossing Egy Maulana Fikri. Jadi perubahan strategi yang saya terapkan cukup efektif, di mana Egy Maulana Fikri
akhirnya berhasil memberikan satu assist untuk satu gol lagi yang membawa Persab FC unggul 3-0 atas Manchester United di babak kedua. Kali ini Asnawi Bahar masuk menggantikan Striknov. Kita lihat dengan masuknya Asnawi Bahar di sisi sebelah kanan lini pertahanan Persab, apakah kita bisa bertahan dengan baik. Dan satu kesempatan lagi-lagi gagal dimaksimalkan. Kali ini Bahar langsung memberikan tackle keras tapi tidak berbuah pelanggaran. Oke. Dari segi performa bisa dibilang biasa saja permainan dari Manchester United ini pemirsa. Giringan yang sangat baik, umpan yang satu kesempatan. Nah, seperti yang saya bahas bahwa finishing dan penyelesaian dari penyerang atau pemain-pemain Manchester United kali ini memang kurang baik, dan ini yang membuat mereka kesulitan untuk bisa membobol gawang Persab FC di babak pertama maupun di babak kedua. Nah, ketika fase menyerang di sini pemain-pemain Persab memang menumpuk pemain di area pertahanan lawan, dan ini membuat pergerakan lawan justru menjadi lebih sulit. Tapi ketika mereka berhasil merebut bola dan melakukan serangan lebih cepat, lini pertahanan dari Persab FC yang hanya diisi oleh 3 pemain bertahan itu pun 1 center back akan membuat celah yang sangat-sangat terbuka. Dan jika lawan menempatkan penyerang yang cepat, punya finishing, dribbling, dan juga tembakan yang bagus, ada kemungkinan tim saya mungkin akan dibuat kewalahan guys. Oke, dan pertandingan pun berakhir anjim. Oke, dan pertandingan pun berakhir. Persab FC menang 3-0 atas Manchester United yang berusaha keras untuk bisa memperkecil ketertinggalan, tapi ternyata kewalahan. Dan di sini kita bisa perhatikan untuk ball possession kita menang 63-37. Kemudian dari total tembakan di sini Persab juga unggul 12 kali percobaan tembakan, 7 tepat sasaran dan 3 berbuah gol, sementara Manchester United melakukan 6 kali percobaan tembakan, 1 tepat sasaran dan tidak berbuah gol sama sekali. Jadi untuk shot efisiensi jelas Persab lebih dominan daripada Manchester United. Dan dari zona serangan di sini kita bisa perhatikan serangan dilakukan oleh Persab dari area tengah sebanyak 46%, di mana Persab lebih banyak menempatkan pemain tengah. Dan dari sisi kiri di mana ada Egy Maulana Fikri yang bermain sangat baik sekali dengan performa yang luar biasa. Sebanyak 32% serangan dari sisi sebelah kiri, 22% dari kanan. Dan Manchester United berusaha untuk menyerang dari bawah kedua sayap dan ternyata tidak menghasilkan. Karena di sana saya menempatkan 2 back sayap juga ya guys ya. Jadi ada 4 pemain sayap, sementara di tengah hanya ada 1. Dan sebenarnya mereka bisa menyerang dari area tengah dengan menempatkan 2 striker, tapi mereka tidak melakukan hal tersebut yang membuat tim saya justru bisa leluasa memporak-porandakan lini tengah pertahanan mereka. Oke, sementara untuk man of the match pertandingan sendiri yaitu Egy Maulana Fikri yang bermain sangat luar biasa sekali di laga kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan, yaitu Coach Onyok, Denny Winner, Sintayong, kemudian Coach Java, Meme, dan Coach Michael Arteta. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Manchester United di leg pertama babak perempat final Liga Champions dengan skor 3-0. Oke, sekarang mari kita lihat highlight pertandingan Persab FC versus Manchester United. Ini adalah gol pertama yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri lewat lemparan ke dalam. Di sini ada Striknov, Asari, kemudian Caraka. Dia sempat melewati 2 penjagaan, kemudian umpan kepada Erkan Bagot, kembali kepada Caraka, dan umpan terobosan yang sangat manis sekali dilakukan oleh Witan Sulaiman ya guys ya. Dia berhasil memberikan assist yang sangat baik. Witan Sulaiman ke Caraka sih tadi. Dan 1 gol tercipta lewat sepakan kaki Egy Maulana Fikri. Ini ada Andrade Santos. Serangan dilakukan, ada Sandy Walsh. Ini umpan jauh ke depan. Nah, ini adalah penyelamatan yang sangat gemilang yang dilakukan oleh pemain atau penjaga gawang dari Manchester United, yaitu Andrade Santa. Dan untuk Liga Champion kali ini kita perhatikan memang cukup sengit ya guys ya, terutama nanti di babak semifinal, karena ada kemungkinan kita dipertemukan dengan rival terberat saya di Liga Cup maupun di Liga Champion, yaitu Thomas Royal dan juga tim asal Beijing Cina yang pernah menumbangkan tim saya dalam beberapa pertemuan terakhir. Meskipun tim saya juga pernah menang, tapi tidak sebanyak mereka guys. Jadi musim ini memang target saya sebenarnya tidak banyak. Target saya mempertahankan gelar juara liga, karena di cup kita sudah tersingkir, karena tentu saja itu adalah kesalahan saya sendiri.
Saya tidak sempat hadir di leg pertama, di leg kedua saya tidak hadir, akhirnya kalah guys, kalah agregat, dan itu tidak apa-apa. Itu sebuah pelajaran untuk tim saya, karena musim ini saya sedang berusaha keras untuk bisa nabung booster kondisi, dan musim depan rencananya saya akan coba untuk melatih penyerang target pen dan juga inside forward. Rencananya sih gitu guys, tapi ya nanti kita lihat aja. Semoga saja nanti tim saya bisa lolos lebih jauh di babak di kompetisi Liga Champion, ataupun kita bisa mencoba bersaing terus menerus di kompetisi Liga. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan 2 trofi yang ada guys. Oke, jadi gimana nih menurut teman-teman mengenai informasi 3-2-4-1 versi gigih menyerang tanpa DNC ya guys ya? Gimana nih? Nah, buat teman-teman yang sama menggunakan formasi 3-2-4-1 seperti yang saya terapkan, yuk tinggalkan komentar di bawah video ini dan ceritakan pengalaman teman-teman menggunakan formasi tersebut. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat, dan semoga di akhir musim nanti teman-teman bisa meraih gelar juara. Dan selain itu saya ucapkan terima kasih juga buat membership Antep Eleven. Terima kasih buat partnership Antep Eleven, yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.